kasus Subang. Selain Danu, kuasa hukum Yosef curigai saksi ini, saksi yang menghilang. Sebelum ke pokok pembahasan, ringankan jari Anda untuk mensubscribe terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita lanjut. Setelah mencurigai Danu ada yang ditutup-tutupi di kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, kuasa hukum Yosef, Yoris, dan Mimin juga mencurigai saksi lain. Saksi lain yang dimaksud kuasa hukum Yosef yakni Rohman Hidayat, adalah saksi yang sebelumnya menjabat sebagai kepala sekolah di SMK di bawah naungan Yayasan Bina Prestasi Nasional, tempat korban kasus Subang bekerja. Ada banyak alasan yang membuat kuasa hukum saksi ini pernah beberapa kali diperiksa oleh tim penyidik di Polres Subang, sejak awal kasus Subang hingga akhir tahun 2021. Bahkan ada isu kabar saksi menghilang dan saksi yang tidak pulang itu adalah sosok ini. Saksi yang dimaksud adalah Wahyu. Menurut Rohman Hidayat, cukup aneh Wahyu mengundurkan diri dari jabatan kepala sekolah di saat Yosef dan Yoris kembali mengelola yayasan, setelah lama berhenti akibat adanya kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Saya mencurigai terhadap Pak Wahyu, kenapa mengundurkan diri dari posisi kepala sekolah. Padahal, Pak Yosef dan Yoris sudah kembali mengelola yayasan tersebut, ujarnya. Rohman pun menjelaskan bahwa kabar pengunduran diri Wahyu dari jabatan kepala sekolah dengan alasan tidak jelas. Yosef, kami curiga ada apa sampai mengundurkan diri dengan tiba-tiba, ujar Rohman Hidayat saat dihubungi Jumat tanggal 7 Januari tahun 2021 malam. Bahkan menurut Rohman, Wahyu malah menghindar terus, jangan-jangan ada hubungan dengan kasus ini. Tapi ini baru dugaan saja, tapi kalau dikaitkan siapa tahu ada rangkaiannya, paparnya. Kalau dari rangkaian dan gelagat seperti ini kami menjadi menduga-duga ada apa sebenarnya dengan Wahyu, ujarnya. Saksi tak pulang dan menghilang. Sosok Wahyu menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Mencurigai sosok ini, sebelumnya, YouTuber Anjas pernah mengakui bahwa dirinya mendapat informasi dari para peliput kasus Subang tentang ada isu saksi yang tidak pulang setelah diperiksa Polres Subang. Isu itu berkembang setelah Polres Subang melakukan pemeriksaan terhadap 3 staf di Yayasan Bina Prestasi Nasional, yayasan yang didirikan Yosef, sekitar November tahun 2021. Ketika itu, wartawan yang menunggu selesai pemeriksaan terhadap ketiga saksi ini, hanya berhasil menemukan Kosasih dan Opik. Itu pun keduanya menolak berkomentar banyak tentang hasil pemeriksaan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut karena banyak pertanyaan atas apa yang telah dilakukannya di saat kasus pembunuh ibu dan anak di Subang tengah dalam penyidikan polisi. Dan bagaimana tanggapan Anda?